Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas tentang Saitama yang gak pernah muncul di komiknya. Ya ini mungkin sesuatu yang dari dulu kalian tanyakan. Dan Mimin lihat banyak juga komentar kayak gini. Ya soalnya bisa-bisanya gitu, tokoh utama nggak pernah muncul di dalam komiknya sendiri. Dan kenapa bisa lama banget gitu. Sebenarnya sih alasannya banyak banget. Kenapa si botak Saitama ini gak pernah muncul di komiknya. Dan Mimin oke-oke aja lah Saitama jarang muncul di arc asosiasi monster ini. Karena kalau muncul cepet banget, mungkin ceritanya bakal jadi lebih ampas. Oke lah, gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas kira-kira kemana si botak Saitama ini yang gak pernah muncul di komiknya. Oke, sebenarnya ada beberapa alasan kenapa Saitama harus muncul dan tidak harus muncul. Nah, yang pertama, Mimin bahas dulu kira-kira kemana sih Saitama dan kenapa dia harus muncul di medan pertempuran. Seperti yang kita tahu, terakhir Saitama dimunculkan itu ketika dia berada di bawah tanah asosiasi monster bersama dengan Platypus, Manako, dan juga Blaze. Jadi trio koplak ini diteleportasikan ke suatu tempat yang saat ini belum diketahui karena mereka udah masuk dimensi lain pada saat bertemu dengan God. Dan untungnya, Blaze datang sebelum trio koplak meminta sebuah permintaan kepada kubus yang waktu itu ditemukan oleh Saitama. Nah, itulah terakhir Saitama dimunculkan di komik OPM chapter 139. Dan di sini juga Mimin punya beberapa alasan kenapa Saitama harus muncul pada pertempuran kali ini. Nah, yang pertama, dia udah hampir berbulan-bulan atau hampir 1 tahun kayaknya nih nggak pernah muncul di komiknya. Lagian para fans OPM juga pasti pengen ngeliat Saitama lagi di komik chapter terbaru karena dia ini tokoh utamanya. Dan emang Mimin juga pengen Saitama dimunculin lagi karena dia udah hampir 10 chapter nggak pernah muncul di komiknya. Ya konteksnya gini lah, Mimin itu pengen Saitama muncul tapi bukan muncul di medan pertempuran, tapi intinya dimunculin aja gitu. Misalkan dia diperlihatkan kemana dengan Blaze dan diteleportasikan kemana. Ya intinya mah banyakin lagi adegan kocak bersama trio koplak. Apalagi alasan Saitama harus muncul, kita kan udah ngeliat pertempuran para pahlawan melawan monster. Dan di posisi para pahlawan itu benar-benar pada terdesak. Dari mulai Tatsumaki yang dia masih terluka parah dan baru aja bangun dari pingsannya, tapi udah ngikut lagi di medan pertempuran. Terus ada juga Darkseid yang sebenarnya mentalnya itu masih belum pulih semua setelah pertarungannya melawan Garou. Dan sekarang dia terkena cairan asam milik Paher Ugly. Dan sepertinya Genos juga udah hampir mencapai batasnya di pertempuran kali ini. Bahkan yang Mimin lihat di chapter terbarunya ada yang mati, yaitu para Dewan Pedang. Sebenarnya sih pas lihat chapter terbarunya udah berasa nambah genre aja nih One Punch Man, yaitu genre gore. Karena emang kematian para Dewan Pedang bener-bener sadis. Dari mulai Zanbai yang mukanya hilang, ada juga Nichirin yang dari badan sampai kaki hancur, cuma tersisa kepala sampai dada doang. Dan ada juga Amahare yang digeprek oleh monster jelek nan biadab hingga dia tersisa tulangnya doang. Jadi harus ada alasan apa lagi Saitama nggak dimunculin oleh Murata Sensei di komiknya. Ya Mimin juga tahu kalau kalian emang pengen dimunculin mulu si botak Saitama, sampai banyak yang Mimin lihat di komen. Tapi mau bagaimana lagi, ini udah cerita terbaik yang disajikan oleh Murata Sensei dan One Sensei kepada fans OPM. Dan setelah Mimin ngungkapin kenapa Saitama harus muncul, apakah kalian mengira jika Mimin setuju kalau Saitama muncul? Ya enggak lah. Ya sebenarnya ada alasan yang lebih bagus lagi kenapa Saitama nggak harus muncul terlebih dahulu di medan pertempuran. Ya maksud di sini itu Mimin bukan nggak mau ngeliat Saitama lagi, tapi cuma nggak mau Saitama dimunculin di medan pertempuran terlebih dahulu. Soalnya kita mengetahui jika asosiasi monster itu sangat panjang, bahkan sampai bertahun-tahun kayaknya belum selesai. Nah kalau aja Saitama muncul mulu di asosiasi monster, yang pasti para monster tidak bisa menunjukkan kekuatannya. Padahal Murata Sensei atau One Sensei udah capek-capek gitu membuat monster, dari mulai monster King Orochi sampai ada eksekutif asosiasi monsternya. Terus apa mau langsung dikalahin semuanya aja oleh Saitama, dan ya udah bakal selesai gitu aja. Ya cerita kayak gitu malah ngebosenin lah. Dan mungkin kalau Saitama muncul mulu, asosiasi monster itu nggak berguna karena dibabat semua sama Saitama. Dan mungkin dari dulu itu asosiasi monster udah tamat 1, 2, 3 tahun yang lalu. Karena dari asosiasi monster ini kita bisa ngeliat seberapa kuat para pahlawan, kelemahannya, dan juga keegoisannya. Begitu juga dengan eksekutif asosiasi monster dan lain-lain. Gimana sifat mereka, keegoisan mereka, dan kekuatan mereka juga. Jadi menurut Mimin ini udah keputusan yang sangat bagus jika Saitama nggak dimunculin lebih awal di medan pertempuran. Karena pastinya ceritanya jadi ampas, yang dimana tokoh utama datang, monster mati, tokoh utama datang, monster dibabat, tokoh utama datang, monster mokat, hingga seterusnya. Apa kalian dapat feel-nya kalau ceritanya kayak gitu?
Dan pastinya sebagai tokoh utama, nanti Saitama dikasih panggung buat lawan bos terakhir di arc asosiasi monster, yaitu Garo Transform Monster. Karena sang hero selalu datang terlambat, dan pada saat dia datang, semua sudah baik-baik saja. Para pahlawan yang terdesak pasti udah bisa bernapas dengan lega, dan para monster yang menjadi lawan para pahlawan pastinya bakal dibabat habis oleh si botak Saitama. Dan itu kalau dibayangin emang bener-bener epic banget Saitama muncul pada saat para pahlawan sekarat. Dan pada saat itu juga jelas para pahlawan mengetahui kekuatan sebenarnya dari Saitama yang sangat overpower banget, walaupun tidak mengetahui seluruhnya kekuatan Saitama jika sangat dahsyat. Ya, inti dari para pahlawan yang mengetahui kekuatan Saitama hanya mengetahui sebatas bisa mengalahkan Garo monster. Nah, apalagi Garo yang udah benar-benar menjadi monster. Kayaknya emang gak bakal ada yang bisa ngalahin Garo full monster oleh para pahlawan saat ini yang ada di medan pertempuran. Ya mungkin yang bisa ngalahinnya itu cuma Blaze, itu juga masih teori. Dan yang pasti Saitama bakal datang dengan epic dan mengalahkannya. Tapi kita mengetahui jika mereka berdua itu nggak ada di medan pertempuran melawan asosiasi monster. Dan itu udah pilihan bagus Saitama nggak muncul terlebih dahulu. Terus apa kalian mau kalau Saitama muncul di medan pertempuran pada saat para pahlawan belum menunjukkan seluruh kekuatannya? Ya karena Saitama nggak muncul juga, akhirnya kita bisa ngeliat para pahlawan saling bekerja sama untuk membunuh para monster. Karena Saitama nggak muncul juga, kita bisa ngeliat betapa overpowernya para eksekutif asosiasi monster. Dan karena itu juga kita bisa ngeliat kemunculan Golden Sperm karena diremehkan oleh sesama monster ataupun perjuangan keras para pahlawan untuk saling mengalahkan monster. Dan intinya mah banyak banget lah karena Saitama nggak muncul ini. Apalagi pas kemunculan pergabungan Psychos dan Orochi, kita bisa ngeliat Tatsumaki yang nggak mau nyerah di pertempurannya, padahal dia udah ditusuk oleh Psychos dan kayaknya benar-benar sekarat, tapi masih tetap terus berdiri melawan untuk melawan. Tapi pada akhirnya, Tatsumaki dan para pahlawan lain bisa mengalahkan pergabungan Orochi dan Psychos dengan sangat bersusah payah. Tapi di sini ada satu hal yang mungkin banget, kalau Saitama masih bakal lama muncul di medan pertempuran. Soalnya kalau kita ngeliat di versi One-nya, Saitama itu muncul pada saat Garo mengalahkan seluruh pahlawan dan dia muncul di akhir-akhir. Dan pada saat ini di chapter terbaru versi Yusuke Murata, Garo Transform Monster baru aja muncul di medan pertempuran sedang melawan Silver Fang. Apalagi kita juga belum melihat Golden Sperm menunjukkan kekuatannya. Nggak tahu kenapa rasa-rasanya masih panjang banget lah si botak Saitama ini muncul. Soalnya di medan pertempuran bagian depan masih ada Homeless Emperor yang masih belum dikalahkan, Golden Sperm yang baru aja muncul. Terus yang lebih parahnya lagi, kita belum melihat kedatangan King dan Metal Bat di medan pertempuran. Soalnya seinget Mimin itu, King di webkomiknya pernah solo melawan Golden Sperm dan eksekutif monster yang lain. Tapi walaupun King solo, dia ternyata nggak kalah di pertempurannya. Malahan Golden Sperm waspada banget kepada King. Padahal masih King nggak ngapa-ngapain tuh. Ya intinya mah nanti bakal banyak banget kejadian epic, walaupun di posisi saat ini Saitama nggak muncul di medan pertempuran. Ya soalnya kita bisa ngeliat pertempuran sengit para pahlawan melawan monster dari mulai kerjasamanya dan pertarungan epicnya. Apalagi Mimin juga pengen banget ngeliat Golden Sperm debut di chapter terbarunya dan bisa membantai para pahlawan. Soalnya nanti si Black Sperm ini bakal jadi peliharaan Saitama, dan pada saat jadi peliharaan Saitama juga dia benar-benar gokil dan kocak. Tapi pada saat dia menjadi monster sesungguhnya, dia bakal benar-benar overpower yang bahkan melebihi para eksekutif asosiasi monster yang lain. Ya lihat aja dah di chapter terbarunya, si Parar Ugly yang dapat kekuatan dari Gums aja langsung kalah ditonjok oleh Golden Sperm. Apalagi para pahlawan gitu yang lawan si monster jelek nan biadab aja udah kesusahan banget. Apalagi melawan Golden Sperm yang mengalahkan Parar Ugly. Jadi emang masih banyak banget alasan kenapa Saitama lama banget dimunculin. Dan alasan selanjutnya juga kenapa Saitama nggak harus muncul dulu di medan pertempuran. Jadi kan anime One Punch Man ini sebenarnya banyak para pahlawan juga, dari mulai pahlawan kelas S dan A, dan mereka itu bisa dibilang karakter sampingan di anime One Punch Man. Jelas karakter sampingan di anime OPM ini bukan hanya berperan sebagai sampingan beneran, hanya untuk melihat kekerenan Saitama yang sangat kuat dibandingkan para pahlawan lain. Tapi para pahlawan ini emang disorot oleh Murata Sensei karena itu emang cerita terbaik menurut Mimin. Misalkan nih udah capek-capek gitu One Sensei atau Murata Sensei bikin para pahlawan kelas S sampai ada peringkat 17. Terus mereka nggak ngapa-ngapain dan cuma muncul untuk membuat Saitama tambah keren. Ya cerita begitu mah udah banyak lah di anime lain. Intinya sih ini udah keputusan terbaik untuk cerita One Punch Man. Walaupun kalian harus bersabar untuk kedatangan Saitama. Dan Mimin juga pastinya nunggu kedatangan Saitama sebagai sang hero untuk mengalahkan para monster.
Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang kemana sih Saitama nggak muncul-muncul. Mimin sendiri lebih setuju Saitama nggak muncul sih, walaupun pengen muncul di komiknya, tapi bukan di medan pertempuran. Ya kita nikmatin aja lah cerita yang diberikan oleh Murata Sensei kepada fans OPM. Karena menurut Mimin ini juga udah keren kok. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.